Guys, jadi gue udah nonton ya episode 8. Jadi kita bahas semua 6, 7, 8 ya. Jadi gue merasa sih film ini ya, satu kata doang ya, reaksi gue adalah orang gila. Oke, jadi ini film-film benar-benar orang gila. Jadi kita mulai dari episode 6 dulu. Jadi episode 6 aja sendiri aja itu udah mulai a bit dark ya. Dia punya plot ya, dimana memang ada orang dalam. Kayak ya you know lah ya, kapten apa ya, nah, Ikaruga tuh gue lupa namanya itu. Ya, jadi ada something lah di episode 6 itu udah terlihat bahwasannya memang si Nyan sama Suji itu ada something gitu loh sih. Tapi si macunya juga boleh dibilang ini so far masih normal ya. Cewek suka sama cowok itu normal lah ya. Oke ya, bukan kebalikan dia kayak WFM ya anjir, ujung-ujungnya agenda ya. Gue sih berharap gak kayak gitu karena ini cerita udah mulai menarik dan gue merasa sih ada something interesting sih. Jadi makanya kita lihat aja parodi ini apakah bakal berhasil atau enggak, kita nggak tahu. Oke, cuman memang di era ini kan Jeon udah menang ya, dan Jeon yang menjaga perdamaian dunia, boleh dibilang seperti itu. Tapi menariknya adalah kalau kalian nonton film Unicorn, kalian tahu namanya Laplace Box kan. Nah, gue nggak tahu sih Laplace Box itu di sini apakah mereka terapin atau enggak, karena Laplace Box sendiri itu aja itu disengaja disegel, nggak mau kasih ke siapa-siapa karena itu bahaya sekali. Nah, ini kan Jeon menang, gue penasaran itu juga sih. Jujur gue penasaran banget. Bukan hanya Amurore di mana, si Uso di mana, Uso Ewin di mana, terus yang pokoknya karakter-karakter di UC semua lah, Kamil atau siapa lah, gue nggak tahu mereka pada semua di era ini ya. Tapi Laplace Box ya ini gue pingin tahu sih, ini kalau di serial ini diapain sih? Karena balik lagi itu nggak boleh siapapun pegang masalahnya. Oke, atau mungkin di parodi ini mereka pada lupa ingatan semua, atau mungkin nggak tahu ada kayak gituannya, jadi nggak tahu ya. Cuman untuk plotnya masih oke ya. Di 6 itu udah mulai intens ya, mulai dark kita ngomong. Di 8, nah ini 8 ini gue mau ngomong, ini puncak kegilaannya semua gitu loh. Udah macam drugs gitu, lebih parah daripada Gundam Seed mode ya. Jadi atau mungkin Innovator atau apalah itu. Jadi dia punya psychomu ya namanya. Nah, psycho orang gila sih kita ngomongnya. Dan kita melihat kalau misalkan nonton UC zaman dulu, ya zaman dulu sih nggak sampai kayak gitu ya kok gue rasa ya. Mereka tuh punya telepati doang sih, yang paling apanya lah, paling ikoniknya lah gitu loh. Cuma kok sampai brutal kayak gini sih, ya brutal juga sih, tapi ini lebih brutal, lebih gila lagi sih, karena bukan ekspresinya ya. Mungkin kan tuh anime dulu, sekarang anime yang lebih modern ya, tapi karakternya balik lagi karakter Pokemon. Cuman memang killer banget sih. Episode 8 tuh paling brutal sih ya, bloody hell kita ngomong gitu loh. Nah, si Sailia-nya itu mau di apalagi yang Psycho Gundam-nya itu mau ngejer si Lia itu kan. Jadi gua rasa oke. Serem sebenarnya, Psycho Gundam-nya serem sih. Gue malah dapet feel Psycho Gundam itu ini sih sebenarnya sih. Saya kayak serem banget sih. Psycho Gundam yang biasa aja memang udah serem, ini lebih serem lagi gitu loh. Mukanya nggak ada, badannya bisa pecah. Evangelion beneran sih. Ada serat-serat ototnya dan sebagainya, gila sih. Ya, itu salah satu unit yang paling berbahaya. Dan waktu kalian tahu itu di sini kan Jeon itu udah menang. Berarti federasi itu jadi teroris. Makanya dibilangnya teroris kan gitu loh. Nah, itu gue menarik. Berarti di sini musuhnya Jeon itu masih tetap si mereka ya. Tapi di sini Jeon itu ngomong, dia bilang kita sudah menjaga perdamaian ini, jangan ada peperangan lagi. Berarti memang Jeon yang udah menguasai seluruhnya lah ya, alam semesta di UC inilah. Bener-bener parodinya nih sangat-sangat advance sih menurut gua sih. Nah, di episode 8 kita dikasih lihat si Char ya. Si Char itu ya ketika Char masih ada lah, Night Gundam, dia ngelawan si Sayla Light Cannon unit itu ya. Oke, itu jadi Bandai itu kan. Oke, sebenarnya secara kita ngomong secara keseluruhan cerita udah mulai bagus tuh. Apalagi Nyan ya. Nyan, bentar, ini ada suara gue lupa matiin. Apalagi si Nyan ya kita ngomongnya. Nyannya itu dia bener-bener gila banget sama si Suji sih menurut gue sih. Jadi cinta segitiga lah. Cuman Sujinya ini seperti orang yang lebih doain ke Gundam fetish mecha gitu loh kita ngomong. Cuma lucu sih sebenarnya sih. Tapi gue lihat ini, gue setelah melihat episode 8 ada kemungkinan besar Nyan sama Macu bisa jadi rival sih menurut gue sih. Mereka tuh bakal, kayaknya Macunya udah nggak enak sama si Nyan sebenarnya gitu loh. Karena si Macu merasa dia itu merebut sesuatu yang cuma dia sama Suji yang bisa. Tapi ternyata Nyan juga bisa, malah lebih killer lagi kita ngomong kan. Makanya kita lihat muncul nama G-Fred ya. G-Fred itu berarti kan numeric number. Kalau nggak salah nih unit-unitnya itu semua dari numeric number sih, dan masih banyak lagi sih sebenarnya si numeric number itu. Nah, kalau gue merasa ya si Nyan itu lebih killer sih menurut gue sih. Macu itu dia masih belum terlalu ter-unlock lah, tapi memang orang gila juga sih. Nah, dia tuh ngelaser orang dalam waktu kayak
psikomunya itu dia tuh udah ngontrol banget kita ngomong kan. Jadi udah mulai awaken lah, dia bilang dia punya new type-nya udah awaken new type-nya terus. Nah, jadi gua merasa sih episode 9 kita bakal ketemu si Lala. Nah, si Rozu-nya itu siapa? Apakah itu another Char identity? Gua nggak tahu guys, tapi gue punya teori bahwasannya itu adalah Char. Karena itu mirip Char. Gue jadi mengingat kayak Quattro. Sumpah, itu ngingetin gue kayak Quattro, another Char identity gitu loh. Jadi, lu kalau mau ngomong itu full frontal juga, gue nggak bisa bilang itu full frontal juga bro. Full frontal itu lu agak tua soalnya kalau full frontal. Gue lebih percaya itu Char. Tapi Char another identity. Gue sih merasa seperti itu sih, si Rozu. Terus dia bilang Lala. Makanya gue tuh menarik yang si Lala sih sebenarnya sih. Itu Lala gimana? Karena di era ini kan Lala nggak mati. Ya kan, dia karena Jeon kan again Jeon tuh menang ya. Jadi Jeon itu udah gak ada musuh lah kita ngomongnya. Cuman memang ada teroris dan sebagainya, ada orang dalam lah, makan dalam kita ngomong. Nah, jadi kita menarik untuk episode 9. Gue sih merasa cerita udah mulai bagus banget sih. Udah mulai enak banget ditonton, udah mulai bloody hell ya, udah mulai di luar ekspektasi for now ya, for now doang. Ya, kita berharap seterusnya nggak ada agenda-agenda nggak jelas lagi. Oke, jangan bilang Titi udah macu suka manjan, itu sih fucker sih sebenarnya sih. Ya gue sih harap nggak kayak gitu ya. Mereka tetap cinta segitiga lah ya, kayak Macross Delta lah, si Mikumo sama si siapanya itu suka sama cowok itu lah. Jadi gue sih merasa harusnya kayak gitu sih. Nah, kalau menurut mekanya bagi gue, meka itu gak ada masalah sih sebenarnya sih. Makin lama makin lihat makin unik sih. Cuman bener-bener Evangelion banget ketika episode ke-8 G-Fred-nya itu diperkenalkan. Itu Evangelion as fuck man. Itu dimana Shinji-nya itu naik Eva 01-nya scene-nya semua sama banget anjing. Sinyalnya itu macam Shinji cuy, menurut gue kan. Jadi gue merasa damn, this is Eva all along gitu loh. Tapi memang mau gimana lagi, yang buat itu kan memang dari serial Eva ya, apalagi direkturnya itu loh ya, Hideki Anno kita ngomong lah ya. Oke, dan desainer mereka juga orang-orang ya, well, namanya juga Studio Kara ya bikin Evangelion ya. Jadi gue merasa sih gak ada masalah sih so far sih ya. Cuman ya kalian mungkin yang mata belum terbiasa harus dibiasakan ya. Analoginya ibarat kata adalah kalian terbiasa melihat wow ciwi-ciwi yang wow rambut panjang, tiba-tiba ciwi-ciwi rambut pendek, atau mungkin bawa tiba-tiba kalian lihat sesuatu yang bawahnya bisa lebat, tiba-tiba langsung dibotakin gitu loh. Nah ya. Analogi inti bumi seperti itu loh kira-kira ya. Jadi ya mesti biasakan mata. Nah, terus mungkin kalian nanya-nanya gue, Abang, jadi menurut Abang ya, ini film apakah direkomendasikan? Gue masih belum bisa bilang seperti itu sih, karena gue gak mau jadi penyepong juga. Oke, ada orang baru episode 1 udah kasih rating 9,5. Itu sih penyepong to the fuck sih sebenarnya sih. Itu menciptakan fanbase toxic sebenarnya. Gue sampai hari ini aja gue belum pernah kasih rating untuk film ini, karena film ini belum selesai. Bahkan kalau kita secara profesional mau kasih rating untuk suatu film, itu mesti habis dulu baru bisa kasih rating. Kalau ada orang udah bilang episode 1 aja 9,5, itu sih what the fuck, go to hell man. Itu penyepong to the max. Dan lu menciptakan fanbase seperti WFM jatuhnya gitu loh. Jadi gua rasa itu bukan sesuatu yang bijak menurut gua. Tapi kalau misalnya kalian nanya gua, coba lah Bang, coba Abang kasih rating lah untuk sampai episode 8. Gua cuma kasih rating 6. Oke, kita jadi orang fair-fair aja. Gua nggak nyepong sana sini soalnya. Kalau gua bilang jelek, bagus. So far kan gua bilang bagus kan. Cuma kan di awal-awal gue ngomong, ini kayak ada something kayak Yuri Bed dan sebagainya. Cuma gue kenapa kasih 6, itu moderate, average, di atas rata-rata doang. Karena filmnya belum habis. Kenapa? Kalau gue kasih 9 sekarang, tiba-tiba akhirnya dihancurin ceritanya. Nah, lu mau kayak mana? Gue pelan-pelan jadi orang, penyepong banget gue jadi manusia gitu loh. Nah, jadi kita itu di hobi gini ya, apalagi lo penikmat film-film seperti ini, ya kita be real aja, netral aja lah, udahlah ya. Hobi aja pun dibawa pusing, dibawa ribut, orang mau beli HG, MG, SD apa, terserah orang mau beli motonuklear, mau beli third party, gitu loh maksud gua loh. Jadi, kalau reaction gua untuk film G-Cox itu seperti itu aja sih menurut gua sih. Nah, ini kan masalah kita cuma kalau nggak salah isunya adalah macam WFM ya. Gue tuh makin lama makin merasa Bandai ini sedang ngekat budget sih sebenarnya, efisiensi sih menurut gue sih. Karena semenjak IBO ke atas ya, itu episode Gundam itu makin habis menurut gue. Paling banyak itu Gundam Seed. Gundam Seed itu 548, Seed itu 48, Seed Destiny 49. Terus 49 juga ya, 49 juga Gundam Seed kayak 49 atau 50 ya. Pokoknya itu mau 100 lah. Terus Double O udah mulai habis sih episode-nya sih, 25.
Terus Gundam Age juga. Gundam Age juga 25 kalau nggak salah. Masuk IBO udah 50 lagi. 50 ya, 2 season ya. Iya, season 1, season 2 Double O juga 50 sih. Gundam Age kayak 50 juga deh. Jadi yang datang udah 50 sih. Masuk ke WFM udah 25. Jadi kayak memang ada pemangkasan budget deh. Kayak gue rasa mereka tuh, karena divisi game mereka gagal terus ya. Jadi kan banyak masalah di sana. Kayak gue ragunya tuh mereka budgetnya dipindahin ke sana sih, dipangkasin. Jadi kayak sistem gali lubang tutup lubang jatuhnya gitu loh. Makanya gue bilang kenapa kalau film ini berhasil sih harusnya oke gitu loh. Cuman ya mereka tuh fokus ke penjualan aja. Harusnya kalau data udah keluar kan udah tahu deh. Ya jadi kok menurut gue sih reaction gue sampai sini aja sih ya soal masalah film WFM ini ya. Secara mereka nggak ada, Hamrabia keren, apapun oke. Tapi Jifritnya sih ya, gitu gue masih belum terbiasa sih. Tapi mata sih keren sih ya. Namanya juga Nyan kucing. Dia ada tanduk 2 kayak gini kayak kucing. Not bad sih, juga keren sih. Kita nantikan episode 9 lah ya guys ya. Jadi wow, gue sih menantikan banget sih ini sih.